belum lama gue baru meeting online sama orang, ada satu orang yang bilang kayaknya di Q1 nih para seller itu semua bakal banjir cuan banget. Kenapa? Karena sebenarnya gini yang gue lihat ya, pasti kalian adalah gerak-gerik kayaknya kita punya menteri favorit rakyat baru gitu ya, Pak Purbaya gitu, bener nggak? Gue jarang bahas politik sih, tapi maksud gue kali ini kebijakan satu-satunya, nggak satu-satunya ya, atau nggak tahu ya, satu-satunya juga kali ya. Kebijakan pemerintah yang gue lihat gila, ini bakal jadi angin seger banget nih gitu ya, terutama buat kalian yang bisnis online gitu, bisnis dan lain sebagainya. Nah, ini bakal gokil banget gitu kan. Dan kenapa dan ibaratnya gini, yang gue pengen bahas di video ini adalah apa yang bakal kemungkinan terjadi di Indonesia di 2026 awal gitu kan. Terus gimana cara kita nyari cuannya, itu yang penting, bener nggak? Karena lu cuma ngomongin makro doang udah gitu lu nggak ngerti dapat duit dari mana, ya ngapain juga, bener nggak? Nah, tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Kalian masih ingat nggak sih kayak beberapa waktu ke belakang itu ada kebijakan yang Pak Purbaya tuh ngebagiin 200 triliun ke beberapa bank, bener nggak? Yang itu langsung heboh tuh kan, wah gitu kan. Terus di bursa saham kayak saham bank-bank itu kayak mau naik tapi malah jadi turun gitu karena beban, tapi ternyata pasarnya juga jadi naik juga gitu kan. Kenapa? Karena ya ketika duit itu digelontorin, saldo anggaran lebih itu digelontorin, itu kan pasti bakal ngaruh dong ya, ibaratnya gini, duit itu kan udah disebarin ke bank, bank bakal nyebarin ke pengusaha-pengusaha dari yang gede, dan akhirnya makin lama turun ke bawah, bener nggak? Nah, yang lebih gila lagi adalah gue seneng banget nih sama kabar baru yang katanya rencananya PPR bakal turun jadi 8%. Karena kenapa? Nah, lu bayangin sekarang gini, ini yang gue lihat ya. Ini adalah kan sebenarnya bisa dibilang yang dibikin ini adalah inisiatif kebijakan fiskal baru gitu kan, gebrakan-gebrakan baru nih. Ini adalah momentum buat pemulihan ekonomi, daya beli masyarakat, dan terus efek dominonya bakal jadi besar. Kenapa? Karena gini, kalian bayangin, pertama duit baru dibagiin dari atas ke bawah, bener ya? Artinya duit banyak nih, dan duit ini kan butuh waktu nih buat nyampe, bener nggak? Ke bagian dari kalian, bener nggak? Ke setiap bagian. Nah, ketika duit ini mau masih dalam perjalanan, dibikin lagi kebijakan fiskal baru yang namanya kebijakan fiskal PPN jadi 8%. Yang artinya apa? Ya gue nggak tahu dengan kalian, tapi kita ngerasa nggak sih kadang dengan PPN Indonesia yang tinggi, ya memang sih kalau lo butuh beli aja, tapi kadang kita sebel. Kita gondok dan kadang tuh kayak, aduh gue mau makan jadi mahal gini, gue nambah ini jadi mahal ini gitu kan. Apalagi kayak ya pajak Indonesia kan lapis berlapis gitu kan, jadi kadang sebel aja gitu. Dan dari yang tadinya 11% mau dinaikin ke 12%, itu udah kayak wah, belum lagi banyak barang-barang tambahan baru yang di PPN-in. Ingat nggak pajak barang mewah awal-awal sebelumnya, dan sekarang rencananya mau diturunin ke 8%. Wah, ini kan kalau terjadi, maksud gue kan gimana ya, sektor consumer good gitu ya, sektor barang-barang yang retail itu pasti bakal naik. Kenapa bakal naik? Ya harganya pasti bakal lebih murah, dan lebih murahnya tuh bukan gara-gara orang banding-bandingan harga, tapi karena seolah-olah ada insentif, dan insentif ini didukung dengan banyak duit yang lagi digelontorin, yang ujung-ujungnya pasti nyampe juga gitu. Karena gini, konflik tantangan saat ini udah pasti nih, PPN 11% berasa, dan gak usah jauh-jauh deh, kalian deh yang jualan online, lo ketika top up saldo iklan, sebel nggak lo kena 11%? Nah, mau jadi 12% lebih sebel nggak? Apalagi budget iklan, ya nggak tahu ya, kalau buat gua, budget iklan itu kan saldo, bukan apa ya, pengeluaran yang kita butuhkan supaya membesarkan bisnis kita. Dari, yang ibaratnya gini, lu 11% dari 100 juta tetap lu bayar. Terus kalau jadi 8 juta, lu punya uang lebih yang mungkin itu bisa jadi kayak, oh, bisa gaji tambah 1 orang lagi nih. Bener gak? Atau setengah orang deh gitu, nggak apa-apa deh gitu. Atau lu punya budget lebih nih, gitu kan. Atau bayar iklannya jadi lebih banyak. Bayar iklan lebih banyak, uangnya lebih banyak lagi, gitu, bener nggak? Itu kan logikanya ada di situ ya, bener nggak? Dan ini kan PPN ini kan nggak cuma di iklan, admin lu pasti berkurang, ongkos kirim lu pasti berkurang, bener nggak? Ibaratnya setiap bagian lini yang kita pegang itu pasti berkurang tuh, ada pengurangan tuh, yang bikin harganya lebih murah. Lu kalau nggak turunin harga, cuan lu lebih banyak. Lu nurunin harga, makin kompetitif, yang ibaratnya ya apapun itu bisa terjadi gitu ya. Dan dampak positifnya ya udah pasti dong, perputaran lebih banyak, dan penurunan harga akhir gua rasa bukan 3%, tapi bisa mungkin 5%, bisa 10% gitu kan. Yang ujung-ujungnya apa? Orang lebih banyak belanja, orang lebih banyak pakai, banyak yang lebih dibeli, ekonomi berputar. Mungkin ini kali ya poinnya dari Pak Menteri yang bikin kebijakan seperti ini, yang menurut gua, wah ini kalau sampai terjadi nih, tambah kaya nggak nih? Ya kan, maksudnya kita bakal punya potensi yang baru nih di, mungkin kalau sekarang kan nggak, belum baru ya, kebijakan baru ini mungkin mau digelontorinnya nanti, tapi ya kayak 200T itu pasti ngaruhnya di kuartal 1.
di 200 T gitu kan, bener nggak? Yang sekarang mungkin ngaruhnya di mana, di lebaran atau mungkin setelahnya gitu kan. Dan ini berbagai kebijakan yang gue rasa bagus banget. Nah gue pengen tahu nih, menurut kalian apalagi yang bakal berkembang, cara ngambil cuannya gimana? Cara ngambil cuannya yang menurut gue sih dari sekarang deh, lo yang jualan ya kumpulin database kolamnya makin besar, bener nggak? Udah gitu lu mungkin boleh apa ya, maksudnya mencoba ekspansi, bikin apa lagi nih kira-kira yang bakal orang beli, bener nggak? Atau ya toko lu gedein, iklan lu siapin gitu kan, biar pasar lu makin oke, video lu banyakin, affiliate lu banyakin, karena nanti itu kan pasti bakal ngegulung ya, kayak video makin banyak pasti bakal ngegulung ya, artinya penjualan makin lama bakal makin besar ketika ya semua kebijakan ini rilis gitu. Jadi kasih tau gue pendapat lu tentang ini. Kalau gue sih setuju banget gitu kan, atau PP-nya kurangin lagi kali ya, kurang kali 8% jadi 5% gitu. Ya nggak? Nah itu dia tadi, jangan lupa buat like dan share.